Halo, apa kabar pemirsa? Berjumpa lagi bersama saya Rini Reski dalam Warta Parlamentaria yang akan menyajikan rangkuman informasi seputar kinerja dan kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dalam 30 menit ke depan. Inilah Warta Parlamentaria selengkapnya. Komisi 6 DPR RI mendorong pengembangan investasi pada sektor hilirisasi demi meningkatkan harga jual ekspor pada produk-produk sumber daya alam, mineral, dan batu bara Indonesia. Ditemui usai kunjungan kerja Komisi 6 DPR RI bersama dengan Kementerian Investasi atau BKPM, Semen Indonesia Group, PT Timah, dan Bank BTN di Kota Batam, Kepulauan Riau. Anggota Komisi 6 DPR RI Nevi Zuariana menilai ketersediaan sumber daya alam negara yang berlimpah dapat menunjang investasi pada sektor hilirisasi. Untuk itu, Nevi mendorong Kementerian Investasi mengembangkan investasi pada sektor hilirisasi, yaitu industri pengolahan bahan mentah menjadi produk lanjutan. Jadi kan kita kan punya sumber daya alam ya, kita nggak mau mentah ya, ekspor sumber daya alam yang mentah ya, sehingga kita minta pada Kementerian Investasi yang 40% itu investasinya adalah untuk hilirisasi ya. Jadi misalnya kita mau ekspor nikel, tapi nikelnya yang bukan mentah, nikelnya emang udah siap jadi di Indonesia baru kita ekspor keluar. Nevi mengatakan pengembangan investasi pada sektor hilirisasi bisa meningkatkan harga jual ekspor sumber daya alam. Kita ini harus dikembangkan ke depan, kita tidak mengekspor sumber daya alam yang mentah ke luar negeri karena itu akan merugikan negara kita sendiri. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang pertambangan mineral dan batu bara yang mengamanatkan negara untuk tidak melakukan ekspor bahan mentah. Dari Kepulauan Riau, Vinita TVR Parlemen melaporkan. Kebutuhan akan pengawasan sumber daya kelautan di Indonesia begitu tinggi sebab praktek penangkapan ikan ilegal masih marak terjadi di wilayah perairan Indonesia. Hal tersebut ditegaskan Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI, Budi Satrio Jiwandono, saat kunjungan Komisi 4 DPR RI ke kantor Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan atau PSDKP di Balikpapan, Kalimantan Timur, untuk melihat secara langsung permasalahan ataupun kelayakan sarana-prasarana yang digunakan. Kami bersyukur juga tadi kami banyak mendengar apa saja yang menjadi kebutuhan mendasar dan secepatnya. Moga-moga di masa-masa sidang berikutnya kami bisa memberikan anggaran yang lebih mantap lagi supaya PSDKP bisa menjalankan tugas dan tanggung jawab yang begitu luas. Sependapat dengan Presiden Joko Widodo soal Blue Economic atau pembangunan ekonomi berkelanjutan di sektor kelautan, Budi Satrio mengungkapkan potensi kekayaan laut Indonesia dapat menjadi pemasukan yang tinggi untuk negara. Salah satunya melalui ekonomi karbon biru dan mangrove. Ini saya rasa DPR RI, Komisi 4 sangat mendukung gagasan Presiden untuk memetakan areal-areal di Nusantara ini bisa dijadikan daerah-daerah destinasi Blue Economy. Salah satunya ada di Kalimantan Timur, yaitu Kepulauan Maratua dan Kepulauan Derawan. Bappenas menyebutkan potensi ekonomi kelautan Indonesia di 327 kabupaten kota pesisir mencapai 1,3 triliun dolar Amerika Serikat. Dari Kalimantan Timur, Nurbani Yusuf TVR Parlemen melaporkan. Meski telah melakukan beberapa efisiensi berupa refocusing anggaran, besarnya hutang PT PLN yang mencapai hingga 500 triliun rupiah masih menjadi perhatian khusus bagi Komisi 6 DPR RI. Menurut anggota Komisi 6 DPR RI, John Erizal, walaupun PLN telah melakukan efisiensi di segala bidang, namun hutang perusahaan listrik negara itu masih sangat besar. Untuk itu, John Erizal meminta PLN lebih terbuka sehingga publik mengetahui kondisi keuangan perusahaan tersebut. Digambarkan bahwa ada keuntungan 7 atau berapa triliun itu tersebut, saya minta supaya itu dipaparkan secara jelas dalam bentuk neraca keuangan atau balance sheet, sehingga kita bisa tahu apakah itu ada hutang yang besar, atau publik juga bisa tahu apakah ada hutang yang besar, adakah kewajiban yang harus dipenuhi. Jadi ini harus terlihat jelas. Sementara itu, terkait oversupply yang menjadi beban keuangan PLN, anggota Komisi 6 DPR RI lainnya, Mufti Aimah Nurul Anam, mengusulkan agar PLN melakukan renegosiasi kontrak agar tidak membebani keuangan negara.
Oversupply ini kan sudah 50-60% sekarang, yang itu tentu menjadi beban keuangan karena sistem pembayarannya adalah top, yaitu take or pay. Jadi harus tetap dibayar walaupun tidak dipakai oleh PLN, sehingga ini perlu dilakukan renegosiasi kontraknya. Kunjungan Komisi 6 DPR RI ke Jawa Timur, tepatnya ke kota Surabaya dalam rangka melihat sejauh mana kinerja dari perusahaan listrik negara dan perusahaan gas negara di Jawa Timur. Dari Jawa Timur, Ridwan TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, kami masih memiliki banyak informasi lain dalam Warta Parlementaria. Salah satunya datang dari Komisi 5 DPR RI terkait pembangunan infrastruktur dan transportasi di Aceh wujud keadilan sosial. Tetaplah bersama kami. Guna mewujudkan keadilan sosial di seluruh lini kehidupan masyarakat, Komisi 5 DPR RI dorong percepatan pembangunan infrastruktur dan transportasi di Provinsi Aceh. Dalam kunjungan kerja ke Provinsi Aceh, anggota Komisi 5 DPR RI, Ruslan Daud menyampaikan pembangunan infrastruktur yang tidak diiringi dengan transportasi memadai menyebabkan masyarakat Aceh sulit untuk makmur dan sejahtera. Menurut Ruslan, ya seperti ini Anda tahu juga, ini Aceh kan banyak ketinggalan. Jadi kami di Komisi 5 ini terus kami kejar ini infrastruktur sampai ke seluruhnya, supaya mitra kami pun dapat memperhatikan secara menyeluruh infrastruktur yang kurang masih diperhatikan semenjak dulu. Sementara itu anggota Komisi 5 DPR RI Edi Santana Putra menegaskan, pemerintah daerah Aceh harus punya perencanaan arah pembangunan yang jelas dan menyeluruh. Ya tentu sudah ada program yang selama ini kan, ya baik itu padat karya maupun juga tadi disampaikan jalan tol sudah mulai, kemudian jalan nasionalnya dimantapkan lagi, kemudian di SDA itu ada bendungan gitu ya. Nah di Cipta Karya ada air bersih, pemakaian air baku, penyediaan air baku untuk air bersih, banyak hal seperti itu. Tentu inilah yang harus semuanya dikoordinasikan. Komisi 5 DPR RI meninjau beberapa kegiatan pembangunan di Aceh, di antaranya percepatan perpanjangan landasan terbang Bandara Maliku Saleh dan pembangunan bendungan di Kabupaten Aceh Utara. Dari Provinsi Aceh, Yoga TVR Parlemen melaporkan. Wakil Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen DPR RI Mardani Alisera menyerukan kepada seluruh anggota parlemen dunia mereformasi kerangka hukum nasional untuk mengatasi kejahatan eksploitasi seksual dan kekerasan terhadap anak. Hal itu disampaikan Mardani dalam Standing Committee on Democracy and Human Rights yang merupakan salah satu rangkaian acara IPU. Menurut Mardani, isu kekerasan seksual merupakan tanggung jawab bersama untuk memastikan penegakan hukum berjalan efektif dan mengadaptasi langkah global agar sesuai dengan konteks nasional tanpa mengabaikan standar internasional. Mardani menambahkan, resolusi menyerukan untuk meningkatkan kerjasama antar negara, perusahaan teknologi, dan penegak hukum harus digunakan untuk mencegah dan menghambat pelaku dalam melakukan pelanggaran. Beberapa usul kita diterima, diantaranya kita bukan cuma pendekatan hukum, tapi juga pendekatan melalui educational institution. Bahkan Afrika Selatan menambahkan parent, teachers harus diajak untuk memperkuat aksi-aksi agar anak-anak punya kekuatan dalam self-immunity. Kita siapkan draft yang cukup komprehensif dan itu pekerjaan maraton dan besar hampir 5 tahun. Mudah-mudahan di General Assembly nanti akan diketok jadi resolusi IPU yang bisa untuk memberikan guidance bagi seluruh negara anggota IPU. Dari Madrid, Spanyol, Fitian Aunila, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa TV Parlemen jangan kemana-mana karena kami masih memiliki banyak informasi lain yang menunggu Anda setelah jeda berikut ini.
Anggota Komisi 3 DPR RI Arteria Dahlan berharap tambahan kewenangan dalam Undang-Undang Kejaksaan yang baru disahkan diikuti dengan perbaikan kinerja seluruh pegawai kejaksaan di seluruh daerah. Hal itu dikatakan Arteria Dahlan saat melakukan kunjungan reses Komisi 3 DPR RI ke Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau. Arteria berharap kejaksaan dapat menyelesaikan permasalahan yang kerap terjadi di Kepri, seperti alih fungsi lahan, tanah, serta ekspor dan impor. Kedepan, Kejaksaan Tinggi Kepri harus menjadi pilot project kejaksaan di seluruh Indonesia karena karakteristik wilayah yang berbeda dengan wilayah provinsi lain. Kewenangan kejaksaan berdasarkan Undang-Undang Sektoral dan RUU Kejaksaan yang baru ini, ya, dengan hadirnya undang-undang baru ini bisa lebih optimal. Kepulauan Riau bisa dijadikan pilot project mengingat karakteristiknya memang berbeda dibandingkan wilayah-wilayah yang lain. Di sini tidak hanya ada jaksa dan polisi, tapi punya kewenangan pol air. Anggota Komisi 3 DPR RI Cucun Syamsurizal mendorong Kajati Kepri merealisasikan restoratif justice dalam penanganan sebuah perkara. Kajati Kepri harus melihat secara jernih permasalahan perkara. Jangan sampai permasalahan kecil menjadi besar dan berlarut serta membebankan pihak tertentu. Cucun berharap dengan lahirnya Undang-Undang Kejaksaan yang baru, Kejaksaan Tinggi Kepri dapat lebih humanis dan berintegritas. Restorasi justice yang kita harapkan seperti ini betul-betul ya diterapkan sehingga ya ada rasa keadilan yang betul-betul tidak terlalu panjang juga tuntutannya. Rohim Nugraha, TVR Parlemen, melaporkan. Wacana batas atas usia calon legislatif menimbulkan tantangan bagi politisi muda untuk bisa berkontribusi aktif di partai politik dan parlemen. DPR RI menilai partai politik berperan penting merekrut kader partai yang berkualitas dan mampu menjadi penyambung lidah rakyat di parlemen. Anggota DPR RI Saleh Partaunan Daulay menyampaikan, saat ini partai politik masih kesulitan merekrut kader perempuan. Untuk itu, Saleh mendorong setiap partai politik menyeleksi secara ketat proses rekrutmen calon anggota legislatif. Saleh menilai menjadi tanggung jawab partai untuk mengedukasi setiap kader terkait tugas fungsi politik kedewanan. Nah, kita mesti partai itu kita dorong untuk juga melakukan upaya edukasi kepada calon-calon yang akan maju itu. Sehingga dengan demikian kalau udah jadi nanti partai juga punya peran penting ya untuk mencerdaskan mereka karena sudah diedukasi gitu. Kalau enggak kan nanti jadi DPR, kemudian partainya angkat tangan gimana? Dewan Pembina Perludem, Titi Anggraini menyampaikan, sistem pemilu proporsional di Indonesia membuka ruang untuk keterlibatan politik yang luas. Titi Anggraini melanjutkan menjadi tugas partai politik untuk menjaga reforma para kadernya. Mengatur bagaimana pemaknaan pencalonan anggota DPR, DPRD yang demokratis, terbuka, berbasis kaderisasi itu lebih bisa diukur oleh publik, sehingga tidak ada petualang politik yang sekedar mengandalkan popularitas dan modal. Karakter calon legislatif yang diperlukan adalah internalisasi nilai dan filosofi partai yang baik melalui mekanisme kaderisasi yang terukur. Dari Senayan, Jakarta, Amita dan Kristio, TVR Parlemen melaporkan. Dan berakhir sudah perjumpaan kita dalam Warta Parlamentaria. Saya Rini Reski, beserta kerabat kerja yang bertugas undur diri. Sampai jumpa di Warta Parlamentaria berikutnya.